Oke, udah kedengaran ya suaranya? Oke, kalau sudah kita mulai ya. Nah, ini materi untuk hari ini. Oke, bisa dibaca ya judulnya apa? Ya, pengukuran dan besaran. Ya, nih pengukuran dan besaran. Ini masih yang bilangnya apa ya? Tahap 1, bukan tahap 1 sih, masih yang pertama, pengukuran dan besaran halaman pertama, seperti itu. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengukuran. Nah, kalau dalam hal sains, salah satu aspek penting dalam sains itu adalah observasi atau pengamatan terhadap kejadian-kejadian. Observasi bersama dengan pelaksanaan eksperimen dan pengukuran yang dilakukan secara seksama adalah salah satu dari proses ilmiah. Nah, hasil observasi, eksperimen, dan pengukuran nantinya akan membantu mencetuskan suatu teori dan sebaliknya. Teori tersebut juga dapat runtuh berdasarkan observasi, eksperimen, atau pengukuran itu sendiri. Ya, jadi pengukuran itu nanti hasilnya adalah berupa eksperimen atau juga laporan. Ya, seperti itu. Nanti bentuknya macam-macam. Ya. Nah, pengukuran itu kalau dalam fisika ini bentuknya fisik, maksudnya tuh kita harus mengukur bendanya atau sesuatunya ya, seperti itu. Pengukuran besaran fisik mencakup pembandingan besaran tersebut dengan beberapa nilai satuan besaran tersebut yang telah didefinisikan secara tepat. Jadi pengukuran di sini nanti hubungannya dengan besaran. Besaran itu apa? Nah, nanti kita ada di halaman selanjutnya ya. Nah, jadi nanti pengukuran itu adalah pembanding atau nanti dibandingkan hasilnya dengan menggunakan alat yang berbeda. Oke, ini langsung aja deh. Sebagai contoh dulu, kalau kita mau mengukur panjang buku dan diperoleh 15 cm, biasanya Bu Anin mau nanya, kalau mengukur sebuah benda itu yang paling gampang pakai apa? Pakai penggaris atau mistar ya namanya. Nah, di alat ukur yang satu ini, ukurannya itu satuannya adalah sentimeter. Ya, tapi ada beberapa benda yang tidak bisa diukur dengan tepat nilainya dengan menggunakan hanya dengan menggunakan mistar atau penggaris. Ya, jadi sebagai contoh itu, pengukuran panjang bisa dilakukan dengan berbagai macam alat sesuai dengan si bendanya yang akan diukur, ya. Nah, di sini ada tulisan sentimeter. Maksud sentimeter di sini ada yang tahu nggak? Satuan panjang. Satuan panjang ada yang tahu ada berapa selain sentimeter? Satuan panjang selain sentimeter ada apa aja? Ayo coba. 8. Ada 8, apa saja? Kilometer. Kilometer. Terus? Meter. Apa? Dekameter. Kilometer. Meter. Desimeter. Sentimeter. Meter. Apa lagi? Milimeter. Jadi, kalau kalian masih ingat waktu kalian sempat sekolah atau nanti kita bahas lagi atau nanti di matematika ya, ada itu kita namanya menyebutnya 7 tangga turunan. Ya. Jadi yang paling atas itu alat ukur satuan ukuran yang paling panjang itu kalau di Indonesia itu kilometer. Lanjut lagi. Hektometer. Yang ketiga dekameter. Yang keempat meter. Yang kelima belum, Bu. Desimeter. Yang keenam sentimeter. Yang ketujuh Milimeter. meter. Jadi yang paling panjang adalah kilometer. Yang paling kecil adalah milimeter. Nah, di sini buku ini pakai satuannya sentimeter. Kenapa sih, ada yang tahu nggak kalau buku pakai sentimeter? Kenapa? Segi panjang. Lebih panjang.
Oke, lebih bisa diukur. Oke, nah biasanya kalau yang namanya benda dengan panjang yang biasa ya, seperti buku atau apa namanya tuh panjang pintu ya, panjang apa lagi sih? Kertas, sepatu kalian gitu ya, itu ukurannya pakai sentimeter. Tapi nanti sih dalam kita mengukur apa panjang ini ukurannya atau satuannya beda-beda. Kayak tadi kan ada 7 ya. Ada yang tahu nggak kalau kilometer itu buat apa? Buat jalan. Oke, good. Buat jalan. Kalau milimeter? Air. Air. Volume. Volume. Masih Volume. panjang, bukan volume. Ayo, ini masih panjang loh. Apa? Peluru. Tuh, peluru katanya. Milimeter ya. Terus kalau meter buat apa? Buat tinggi. Ruangan. Buat apa? Tinggi. Ya, buat tinggi ya. Jadi panjang itu bukan cuma panjang, tapi ada tinggi, ada panjang sekali yang kayak jalanan itu pakai kilometer. Nah, tadi milimeter katanya buat peluru. Bener nggak sih buat peluru? Buat volume. Volume bukan panjang loh, beda lagi. Ya, ukurannya aja udah beda, namanya aja udah beda. Yang satu panjang, yang satu volume. Nah, milimeter di sini masih Buat mengukur kedalaman bukan, Bu? buat mengatur kedalaman. Kedalaman juga bisa loh, pakai sentimeter, pakai meter, pakai kilometer, bisa. Untuk mengukur kecepatan. Mengukur. Gak apa-apa. Good. Ya, beda lagi ya. Ini masih panjang, belum kecepatan. Nah, nanti deh kita bahas satu-satu ya. Nah, pokoknya kalau kalian mengukur tapi tidak diletakkan dengan ininya nih, dengan satuannya, nanti kalian bingung, ini 15 apa? Kan banyak ya ukurannya, selain panjang ada apa lagi coba pengukuran? Lebar. Lebar. Apalagi tadi? Volume. Tinggi. Terus Tinggi. berat, kecepatan, apalagi? Tinggi. Dalam. Ya, banyak ya itu pengukuran. Masa. Nanti kalau kalian tidak pakai satuannya di belakang, yang membaca hasil observasi kalian nanya, ini ngukur apa? Kok tahu-tahu 15 aja? Kayak gitu. Ya. Jadi yang namanya pengukuran itu tidak lepas dari yang namanya satuan. Nah, satuan ini nanti hubungannya dengan besaran, ya. Oke, kita mulai. Nah, pemilihan satuan standar untuk setiap besaran fisik menghasilkan suatu sistem satuan, yaitu yang pertama, sistem satuan sains yang sangat dekat dengan observasi dan pengukuran mengharuskan penggunaan satu set satuan yang konsisten. Nah, di zaman sekarang ini, sistem satuan terpenting adalah sistem internasional yang berasal dari atau diambil dari bahasa Prancis. Ya. Nanti ada standar ukuran satuan internasionalnya. Ya, kayak gitu. Nah, sistem internasional dalam satuan SI, satuan panjang standar adalah meter, tuh ya. Jadi dalam satuan internasionalnya panjang itu satuannya meter. Kalau waktu satuannya itu apa ini? Second. Kalau bahasa Indonesianya apa? Detik. Dan massa itu standarnya adalah Kilogram. Ya. Nah, sistem ini kilogram. Sistem ini dikenal dengan nama sistem MKS, meter, kilogram, second. Ya, meter, kilogram, second. Lalu untuk pengaturan pengukuran yang kedua, pengaturannya ada yang namanya sistem CGS, sentimeter, gram, second. Ya, bedanya apa coba? Di sini meter, di sini sentimeter, di sini kilogram, di sini gram. Bedanya apa? Ya, apa Ibu? Lebih kecil ya. Jadi kalau lebih sistem kecil. yang pertama ya, good job. Jadi yang pertama itu dia yang besar ya, meter itu lebih besar dari sentimeter. Kilogram lebih besar dari gram. Tapi kalau waktu itu yang diambil yang paling terkecil, second.
Kecuali nanti kalian dalam pengukuran yang namanya jarak, jarak atau apa ya? Jarak sama waktu dalam kecepatan, jarak dan kecepatan waktu itu nanti ada kilometer per jam, meter per second, atau kilometer per menit. Itu beda lagi ya. Nah, Per menit. ya, pokoknya satuannya itu ada dua, ada sistem MKS dan sistem CGS. Nah, ya, itu CGS. sama-sama sistem internasional, ya, satuan internasional. Nah, berikutnya, kalau kita sudah mengetahui pengukuran dan satuan, berikutnya kita masuk ke dalam yang namanya besaran. Besaran-besaran fisik terbagi menjadi dua kategori, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Satuan-satuan yang terkait dengan jenis besaran yang tersebut disebut satuan pokok dan satuan turunan. Jadi, besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang hari ini mau dibahas sama Bu Anin, besaran pokok dulu ya. Besaran pokok di sini adalah termasuk apa saja isinya dan apa saja alat pengukurnya. Ya, seperti itu. Dan juga satuannya, lupa. Jadi, besarannya itu ada apa saja, alat ukurnya apa saja, dan satuannya apa saja. Nih, besaran pokok didefinisikan berdasarkan standar tertentu. Para ilmuwan menyederhanakan besaran-besaran pokok sesuai dengan lingkungan fisik makhluk hidup. Ternyata besaran pokok itu dibagi menjadi 7 jenis dan menggunakan satuan sistem internasional yang dapat dilihat di tabel ini. Nah, ini besaran pokok. Ya, ini besaran pokok. Ada 7. Tapi Bu, Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan kalau mau dicatat. Besaran pokok yang pertama, jumlah zat. Lambangnya itu N besar, satuan internasionalnya mol. Besaran pokok yang kedua, intensitas cahaya. Lambangnya itu I besar dan V, ada V kecilnya ya. Satuannya kandela atau disingkat CD. Lalu besaran pokok yang ketiga, waktu. Lambangnya T kecil. Jangan salah ya, kalau waktu itu T kecil. Satuannya second atau kalau di Indonesia boleh pakai tulisannya detik atau dalam kurung det ya. ET. Lalu yang keempat, arus listrik. Lambangnya itu I besar, satuannya ampere atau A besar. Suhu. Nah, ini mulai beda ya di sini. Udah ditulis? Oke, kalian lihat di sini ada yang suhu. Suhu itu lambangnya T besar. Satuan internasional itu Kelvin atau K. Kalau di Indonesia, kalau ngukur suhu satuannya apa? Celcius. Ya, Celcius. Nah, ini beda. Ya, kalau suhu itu satuannya disesuaikan dengan tempat orang itu berada gitu. Kalau Kelvin biasanya dipakainya sama orang Eropa atau Amerika ya. Tapi jarang sih. Mereka juga biasanya lebih pakai Fahrenheit. Jadi suhu itu ada 3 satuannya. Ada Celsius, ada Fahrenheit, Kelvin. Nah, biasanya kalau Kelvin ini digunakan untuk mengukur suhu kayak kalian melakukan pemanasan air atau apa. Nah, itu pakai Kelvin biasanya ya. Tapi memang satuan standar internasionalnya itu adalah Kelvin. Nah, yang berikutnya ada massa. Massa ini lambangnya M kecil. Satuannya kilogram.
kilogram. Nah, sekarang Bu Anin mau nanya, kalau kalian nimbang badan, itu satuannya apa? Kilogram. Ya, massa. Besaran pokoknya namanya massa. Satuannya kilogram. Kilogram. Ada nggak yang mengukur berat badan tapi pakai gram? Enggak. Ada? Enggak ada. Berat badan. Berat badan. Berat badan manusia ya, ada nggak yang satuannya pakai gram? Enggak. Bayi Berat badan biasanya bayi. pakai gram. Bayi, ya itu juga pakai satuannya masih pakai gram. Kalau berat badan bayi Untuk di kita rumah pakai sakit. MKS, Untuk pakainya MKS, ya. Tuh, masih pakai yang gram gitu. Karena kan berat badannya belum, misalnya belum ada yang sampai 1 kilogram atau 1 kilogramnya lebih dikit gitu ya. Jadi dia masih pakai gram. Nah, yang terakhir besaran pokoknya namanya panjang, lambangnya L kecil. Jangan kebalik ya. Soalnya nanti lambangnya itu beda-beda. Kalau L kecil itu panjang, kalau L besar, ada yang tahu nggak lambang L besar itu buat apa? Ada yang tahu lambang L besar seperti ini nih? Volume. Luas. Luas, oke, good job. Luas. Siapa yang jawab luas? Oke ya, kalau L besar itu luas, ya. Tuh, M kecil itu kilogram atau massa. Kalau L kecil panjang, ya. Jadi nanti kalau menulis, apalagi biasanya di matematika tuh banyak pakai L besar sama L kecil, ya. Jadi jangan terbalik. Oke, sudah dicatat semuanya? Ya. Nah, oke. Oke, berikutnya pengukuran besaran. Pengukuran besaran pokok menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengukuran besaran pokok yang menggunakan beberapa alat ukur yang masing-masing berbeda tingkat ketelitiannya. Berikut akan dibahas masing-masing alat ukur yang digunakan untuk tiap besaran pokok, kecuali jumlah zat, karena jumlah zat tidak diukur secara langsung, tetapi melalui pengukuran massa. Jadi kalau jumlah zat itu tidak ada alat ukurnya, ya, masih dengan menggunakan massa. Nah, yang pertama, panjang. Ukuran panjang bisa jadi ukuran yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, alat yang paling sering ditemui untuk mengukur panjang suatu benda adalah mistar atau meteran. Tahu meteran ya? Tahu meteran ada apa aja meteran? Meteran jahit sama meteran bangunan. Itu namanya meteran, ya. Mistar atau kalian biasa nyebutnya penggaris. Nah, namun untuk mengukur panjang benda yang kecil atau tipis, diperlukan alat ukur yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi. Misalnya jangka sorong dan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup. Ya, jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke. Sekrup. Nah, ini contoh mikrometer sekrup seperti ini. Ya, nih. Biasanya yang pakai mikrometer sekrup itu bendanya bentuknya apa? Coba dilihat. Bulat atau lingkaran, ya. Nah, lihat. Mikrometer sekrup satuannya apa? Satuannya apa? Milimeter. Milimeter, ya. Kenapa milimeter? Ada yang tahu nggak? Kenapa milimeter? Ya, Karena milimeter paling rendah. ya, karena milimeter paling rendah. Jadi kalau kita punya benda yang kecil mau diukur tidak bisa pakai apa? Penggaris atau meteran, tapi lebih lebih akuratnya pakai mikrometer sekrup, ya, mikrometer sekrup. Nah, ini cara bacanya atau cara penggunaannya. Bendanya kalian jepit dulu tuh di antara penjepit yang ada di kepalanya si mikrometer sekrup ya. Nah, nanti cara bacanya kalian baca dulu skala utama yang ada di sini nih. Ini skala utamanya dulu. Ya. Nih, skala utamanya di sini kan 8,5.
milimeter. Nah, terus di sini ada lagi skala putarnya. Skala putar ini untuk mendapatkan ukuran yang paling akurat sekali. Ya, jadi dia bukan cuma 8,5. Biasanya ada 8,5 dan seterusnya gitu. Ya, kalau 8,5 kan yang di skala utamanya aja. Tapi biasanya benda itu ada kalau pakai micrometer screw itu ada komanya. Nah, komanya itu didapatnya dari skala putarnya yang ini. Ya, gitu. Jadi yang pertama kalian baca adalah skala utamanya dulu yang di sini. Berhentinya di angka berapa? Nah, kalau kalian mau tahu skala putarnya ini bisa dimajukan, bisa didorong. Ya, nanti sebesar apa itu nanti terus si ininya bisa diputar lagi sampai benar-benar terukur dengan akurat bendanya. Ya, kayak gitu. Ini mikrometer screw. Nah, ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai mikrometer screw? Udah kebayang belum cara pakainya? Atau ada yang udah pernah pakai? Biasanya yang kerja di bangunan pasti udah pernah. Ada yang udah pernah pakai? Belum. Belum. Pakainya gimana, Bu? Cara pakainya, sudah, Bu. tadi itu dijepit dulu bendanya ya, di mikrometer screw. Kalau sudah sampai menjepit banget, nanti kalau sudah kalian baca dulu di skala utamanya. Yang ini nih, skala utamanya itu yang garis panjang. Kayak penggaris nih namanya skala utama. Nah, skala yang ini namanya skala putar. Ya, skala putar ini adalah skala yang menunjukkan penilaian atau ukuran yang paling akurat. Ukuran. Ya, tuh. Itu caranya. Itu untuk mikrometer screw. Nah, ini namanya Jangka sorong. jangka sorong. Kalau Mister kalian udah sering ya lihatnya ya? Ya, Bu. Garis atau apa tuh meteran? Ya. Nah, ini jangka sorong. Caranya sama, caranya tuh dijepit dulu di bendanya. Nanti kalau sudah kalian baca dulu sama skala utamanya berapa. Nah, kalau jangka sorong di situ lihat tuh ada baut penguncinya. Jadi si yang sudah kalian jepit itu nggak bisa kemana-mana lagi, atau si penjepitnya nggak akan kemana-mana. Tuh. Kalau sudah dibaca skala utamanya sama dengan mikrometer screw. Di sini juga ada skala yang paling kecilnya, namanya skala Nonius. Ya, sama itu juga buat komanya yang paling akuratnya. Kayak tadi misalnya 8,51459 sekian, kayak gitu. Ya, jadi itu benar-benar presisi si nilai ukurannya berapa. Jangan lupa ya, mikrometer screw sama jangka sorong itu yang dibaca pertama kali apanya? Skala utama. Skala utamanya. Berikutnya baru skala putarnya. Kalau untuk mikrometer screw dan untuk jangka sorong dibaca skala Nonius. Ya, itu. Ini adalah alat ukur panjang. Siapa yang baru tahu alat ukur panjang? Mikrometer screw sama jangka sorong. Bu Anin. Ya, baru lihat. Ya, sama Bu Anin juga baru lihat. Ini juga lihat gambarnya. Yang bentuknya mah belum pernah. Gitu. Nah, nih. Mikrometer screw seperti yang disajikan pada gambar tadi merupakan alat ukur panjang yang tingkat ketelitiannya lebih tinggi dibandingkan mistar ataupun jangka sorong. Nah, mikrometer screw itu bisa mengukur hingga 0,01 mm. Ya, jadi benar-benar akurat banget. Nah, kalau tadi kata siapa kamu lupa namanya. Nah, kata Rizky, kalau mau ngukur peluru, iya benar, pakai mikrometer screw. Jadi si penembak itu tidak salah, dia mau pakai peluru ukuran berapa, kan ada milimeternya ya. Nah, kayak gitu. Coba kalian ukur
apa, peluru tapi pakai meteran, bisa nggak? Enggak. Meteran. Meteran loh, bukan penggaris. Bisa. Meteran. Bisa? Bisa. Bisa, tapi tidak tidak akurat, tidak Akurat. presisi, ya, seperti itu. Kalian juga nih biasanya yang cowok-cowok suka punya baut atau sekrup ya. Itu kan ulirnya beda-beda ya, si tebalnya. Nah, biasanya pakai ini ngukurnya, mikrometer, sekrup ya, kayak gitu. Jadi nggak salah pas beli di toko bangunan. Kayak gitu. Oke, berikutnya. Massa. Mengukur massa sering disamakan dengan mengukur berat. Benar nggak sih? Yo, benar nggak? Massa dan berat itu sama? Iya, sama. Tuh beda nih. Oke, ya. Kebanyakan nih dibaca. Aduh. Nah, dari sini. Kebanyakan orang menanyakan mengenai berat badan, padahal yang ditanyakan adalah massa badan orang tersebut. Ya, satuan massa dinyatakan dengan kilogram, sedangkan berat dinyatakan dengan newton. Beda ya, tuh udah beda loh. Jadi nanti kalian udah tahu kan sekarang, nanti kalau nanya, massa badan kamu berapa? Gitu. Aneh nggak? Salah. Aneh nggak sih? Aneh ya, karena kita udah biasanya nanyanya berat badannya berapa? Gitu. Ya, nanti kalau misalnya ditanya berat badan kamu berapa? 5 Newton. Newton tuh apa? Kayak gitu kan? Ya nggak apa-apa sih. Ini juga kalian baru tahu ya. Nah, beda ya massa dengan berat. Ya, itu. Karena nanti berat ini tuh bukan besaran pokok, tapi besaran turunan. Kan tadi besaran ada 2. Besaran pokok sama besaran turunan. Ya, itu. Berat badan yang biasa dinyatakan dengan 50 kg, 60 kg, dan lain-lain sebenarnya merupakan hasil dari pengukuran massa. Ya. Nanti kalau nanya lagi, massa badan kamu berapa gitu. Bukan berat badan kamu berapa. Ya. Tahu ya, kalau kita ngukur berat badan, nama alatnya apa? Timbangan. Ya, timbangan atau lagi neraca. Nah, ini mengukur massa menggunakan neraca, misalnya neraca Ohaus atau timbangan. Ya. Sedangkan pengukuran berat biasanya itu menggunakan neraca pegas. Nah, beda ya. Kalau berat itu pakai neraca pegas. Tahu neraca pegas, Kak? Buat itu yang ada apa? Pernya. Ya. Oh iya, tahu. Gas. Oke. Nah, ini contoh dari neraca Ohaus. Biasanya neraca Ohaus yang kecil seperti ini buat mengukur benda juga yang kecil. Ada yang tahu nggak? Neraca ini digunakan di mana? Toko emas. Sering ke toko emas. Ya, toko emas. Ya. Pegadaian juga. Pegadaian tuh katanya. Toko emas atau ya pokoknya yang suka menimbang alat-alat yang kecil. Ya. Sebenarnya kalau kalian ke toko bangunan juga ada kayak gini. Kan ditanya juga berat massa si sekrupnya berapa. Kan suka gitu. Ya enggak? Ya. Enggak. Biasanya pakai timbangan biasa. Oh ya, neraca biasa. Oh. Biasanya katanya biasanya ditanyanya cuman milimeternya berapa gitu ya. Oh gitu, langsung ditimbang ya. Berarti kalau neraca Ohaus ini biasanya dipakai untuk menimbang atau mengukur benda yang kecil ya. Ini biasanya dipakainya di toko emas atau pegadaian katanya. Gitu. Berikutnya, waktu. Waktu adalah besaran yang juga menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jam dinding dan jam tangan merupakan alat ukur waktu yang paling sering kita temui. Untuk mengukur waktu dengan ketelitian tinggi diperlukan alat ukur yang baik, misalnya stopwatch. Oke, stopwatch. Warnanya. Di sini ada nggak yang nggak bisa baca jam analog? Gadget, Bu.
Ada? Tahu jam analog? Jam yang ada jarumnya kayak gitu, dari angka 12 sampai angka 11. Bisa, Bu. Bisa semua ya? Bisa. Oke, benar nih, dites coba. Boleh. Kalau jarum yang bergerak itu ngukur apa? Detik. Apa? Detik. Detik. Kalau jarum yang pendek, paling pendek jam. Jarum yang Waktu. nggak bergerak Waktu. menit. Tuh, masih ada yang bilang Jam. Menit. Oke, ulangin lagi. Jarum panjang yang bergerak terus itu ngukur apa? Detik. Jarum yang paling pendek itu ngukur apa? Jarum panjang tapi nggak bergerak ngukur apa? Menit. Oke, good, keren. Sekarang Wan mau nanya lagi. Dari angka 12 ke angka 1 itu ukurannya apa? 5 menit. Jam. Menit. Menit. Ya, dari 12 ke angka 1 itu ukurannya menit. Berapa menit? 60. Menit. 60. Berapa menit? 5 jam. Tuh kan, 60 salah. menit. 5 menit ya. Dari 12 ke angka 1 itu 5 Oh iya. menit. Jadi setiap dia pindah angka, pindahnya berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 angka. Oke, jadi kalau dari 12, angka 12 ke angka 12 lagi itu berapa menit? 60 menit atau 1 jam. Ya. Terus nih dari angka 12 ke angka 1 itu kan ada jarum yang kecil-kecil. Nah, itu ukur apa? Detik. Oke, berarti dari angka 12 ke angka 1 itu berapa detik? 5 detik. 12 ke angka 1. 60 detik. 300 detik. Sejam 60 Oh, berapa? Tadi kan dari 12 ke 1 60 5 detik. menit. Berarti berapa detik? 300. 360 detik. 300. Bu. 300 detik. 300. Yang mana? 300 detik. 300 300 detik. 300 detik. Detiknya dari mana? 5 dikali 60 dikali 5. Lima. Ya. Tuh, oke, ini dijelaskannya di sebelah sini. Oke, good job ya. Berarti bisa baca jam analog semua. Nih ya. Second itu didefinisikan secara presisi dalam bentuk frekuensi radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium. Pokoknya ini yang paling presisi. Nah, di sini. Menurut definisinya, terdapat 60 second dalam 1 menit. Dan 60 menit di dalam 1 jam. Jadi kalau mau buatin tulis seperti ini ya. Nih. 1 jam sama dengan berapa menit? 60 60 menit. menit. 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 60 detik. detik. Oke. Sekarang, kalau 1 jam berapa detik? 300. 300 Oke, good. 3.600 detik. detik. dari mana 3.600 detik? 60 kali 60 kali 60. Oke, good job. 60 dikali 60. Ya, kayak gitu. Nah, yang ini jangan sampai kalian lupakan. Nih, yang ini. Ya, 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 detik. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya itu yang namanya arus listrik. Arus listrik dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut ampere meter. Nah, ini ya ampere meter namanya, bentuknya. Ampere meter. Alat ini ada beberapa jenis, ada yang analog dan ada juga yang digital. Ampere meter analog terdiri dari beberapa bagian, yaitu terminal positif, terminal negatif, skala, dan batas ukur. Oke, ini nggak kelihatan terminalnya. Ya. Kayak gitu. Kenapa ada terminal positif dan terminal negatifnya? Ada yang tahu nggak? elektron proton. Apa? Elektron, proton. Good. Anak IPA banget berarti. Good job. Elektron dan proton. Tapi itu mah kimia nanti ya, bukan fisika. Oke, kenapa? Sekali lagi ditanya ini, kenapa ada terminal positif dan terminal
negatif. Ada terminal Cicahem sama terminal Lewi Panjang Cicadas. Oke ya. Nih jawabannya ada di sini. Nih, kenapa tadi ada yang positif dan negatif? Karena ampermeter itu pasti dihubungkan dengan rangkaian Listrik. Nah, kalau kalian tidak bisa membedakan mana yang positif dan negatif, nanti nggak jalan ampermeternya. Ya, kayak gitu. Jadi jangan salah untuk menyambungkannya ke rangkaian listriknya. Gitu. Ada yang tahu nggak sih ampermeter tuh contoh bendanya apa? Yang menggunakan ampermeter? Baterai. Colokan. Genset tuh, good. Genset ya, biasanya ada ampermeternya ya. Kayak gitu. Terus yang itu tuh, kalau yang apa? Listrik itu apa? Ampermeter bukan? Benar. Bukan, terus apa dong? Iya, yang alat PLN tuh namanya apa? Kan dia juga bergerak-bergerak tuh. Apa coba namanya? Meteran listrik. Iya, meteran listrik. Namanya apa? Kalau ampermeter kan adanya di genset. Good job. Voltmeter. Ya, itu ukuran apa? Tingginya arus listrik ya, voltmeter. Ya, kayak gitu. Berikutnya nih, yang tadi ya, yang Bu Anin bilang, suhu. Penggunaan satuan suhu sangat beraneka ragam. Nih, di negara-negara barat, satuan suhu yang familiar digunakan adalah Fahrenheit. Fahrenheit. Tulisannya salah, kebalik ini. Fahrenheit. Nah, Fahrenheit. Sedangkan di Indonesia sendiri lebih familiar dengan Celsius. Nah, gitu. Oke. Alat ukur suhu disebut dengan termometer. Oleh karena itu, ya, nama termometer sering disesuaikan dengan jenis satuan suhu atau jenis skala yang digunakan. Pernah kan lihat termometer? Sudah ya? Nah, ya, ini termometer apa? Manual. Apa tadi namanya? Termometer analog. Nah, yang ini termometer digital. Ya, ada yang bisa baca termometer analog atau manual? Manual nggak bisa. Ya, tinggal dilihat aja itu kalian suhunya naiknya sampai ke berapa. Kan ada titik-titik merahnya. Biasanya pakai air raksa kalau yang manual atau analog ya. Nah, yang naik itu air raksanya nanti. Tuh. Sebenarnya satuan internasionalnya adalah Kelvin ya, tapi tergantung tadi daerahnya atau wilayahnya masing-masing. Nanti ada kok apa namanya? Apa sih Bu namanya? Dari Kelvin ke Celsius. Nah, ada pengukurannya atau apa sih? Ekstrak apa sih namanya itu? Perpindahannya gimana sih? Awalnya kita taunya Kelvin, kalau di Celsiusin berapa? Nah, kayak gitu ya. Nanti ada pengukurannya. Nah, ini berikutnya intensitas cahaya. Cahaya sangat penting bagi kehidupan manusia. Bayangkan dunia tanpa cahaya, maka dunia ini akan gelap gulita, tidak ada kehidupan. Seperti aku tanpa kamu, gitu. Iya. Siapa nih yang pernah melihat alat ukur cahaya? Belum pernah. Belum pernah. Biasanya yang suka fotografer pasti pernah lihat tuh, Bu Sinar pernah lihat. Sering malah ya, Bu. Nah, buat apa, Bu? Itu apa pengukur cahaya teh buat apa? Coba ada yang tahu nggak? Gambar. Mengukur cahaya. Terangan. Iya, mengukur keterangan atau berapa sih cahaya yang bagus kalau misalnya kita fotonya di ruangan terbuka atau tertutup ya, kayak gitu. Biar nanti hasil fotonya bagus. Ya, kayak gitu. Nah, alat ukur cahaya ini namanya candlemeter atau luxmeter. Ini contohnya. Ya. Apa beda meter atau luxmeter? Sebenarnya sama aja, Kak. Ini cuma penyebutannya aja, mau candlemeter atau luxmeter. Ya, gitu. Sama aja.
Oke, sebelum latihan soal, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kecepatan nggak? Kecepatan? Nah, oke, kalau nggak, sebelum jawab pertanyaan, Bu Anin mau nanya lagi, mau review. Tadi besaran pokok itu ada berapa? Ada 7. Apa saja 7? Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, Suhu, massa, dan panjang. massa, dan panjang. Ya. Nah, biar kalian ingat, biasanya Bu Anin suka kalian mengingatnya dengan singkatan jiwa SMP. Coba kalian ituin huruf depannya aja. Benar nggak? Jiwa SMP. Ya. Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. ya, tuh jiwa SMP. Oke. Kalau jumlah zat satuannya apa? Satuannya. Newton atau mol. Oke, satuannya aja ya. Itunya mah lambangnya nggak usah. Satuannya mol. Kalau intensitas cahaya kandela. Kalau waktu second. Kalau arus listrik ampere. Kalau suhu Kelvin. Kalau massa kilogram. Kalau lagi apa? P panjang. Meter. Oke, ya berarti sudah masuk ke dalam otaknya kalian. Oke, jangan lupa ya jiwa SMP. Nah, ini baru besaran pokok ya. Besaran pokok itu besaran yang benar-benar asli. Nah, itu tadi cuman ada 7 jiwa SMP. Nanti minggu depan kalau memang masih fisika lagi, kita lanjut ke besaran turunan. Nah, nanti besaran turunan itu baru kalian ada yang namanya menghitung. Ya. Soalnya kalau fisika itu nyambungnya ke matematika, jadi pasti ada menghitungnya. Ya, kayak gitu. Oke. Tadi setelah review, sekarang dijawab dulu soalnya. Nomor 1. Nah, coba dibaca. Lihat kelompok besaran berikut yang termasuk dalam sistem Di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah mana? A, B, C, D, atau E? 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Yang mana? D. Yang lain? B. Yang lain? Ayo. Apa? D. Yang mana? A. D. Yang mana yang benar? Yang mana nih? A, B, C, atau D? D. Ya, yang benar jawabannya adalah D. Ya, kuat arus atau arus listrik sama aja. Ya, kuat arus atau arus listrik. Ya, ini Bu Anin merah. Nah, ini jawabannya. Lalu berikutnya nomor 2. Nah, pasangan yang benar dari besaran dan satuannya yang mana? Ayo, pasangan yang benar. Harus berpasangan nih dan benar. Ayo. 2, 3. 2 dan 3. 2, 3. Satuannya satuan SI ya. 3, C. Ayo, yang mana? 1, 2, 1, 2. A, B, C, D, E. C. 1, 2. 1, 3. Yang benar yang mana nih? dan 2. 1, 2. 4, C. Oke, yang benar adalah 1 dan 3. Ya. Dan kalau suhu itu sebenarnya bukan Celsius, tapi apa? Kelvin. Ya, gitu. Oke, next. Berikutnya. Nomor 3. Nih, di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok adalah karena itu kan pakai telur harus ada rasa
Satuannya pakai telur. Itu mute dulu yang Itu lagi pakai ibu telur tulis dulu. dulu aja. Jadinya Itu maaf kedengeran ya, semua. ibu atau kakak di mute aja dulu. Yang mana? Nggak usah pikirin pakai telurnya. Telur. Yang mana yang benar? C, benar nih. Yang C, yang C. Kilogram, Kelvin, C. meter. Oke, good job. Kilogram, Kelvin, dan meter. Meter. Nomor 4. Nah, sebuah pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter 1,6 mm dan diameter luar 2,1 mm. Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah Sorong. Mikrometer. Jangka D. sorong. C atau D? Mikrometer. D. Jangka sorong. Yang mana, yang mana? Jangka sorong. D. Jangka D, sorong. D, 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 D. D. Jangka sorong. Tunggu. Jangka sorong. Mengukur diameternya ya, tuh diameter dalam bukan diameter luar loh. Kan ada 2 diameternya, diameter dalam dan diameter luar. C. Ayo. Bu, C. Mikrometer C sih. ya, karena Mikrometer. dia lebih teliti kan, lebih di dalam. Jadi Iya. mikrometer, skrup. Mikrometer. Kalau yang di luar boleh pakai jangka Jangka sorong. ya, gitu. Nomor 5. Nah, ini. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Besarnya hasil pengukuran adalah, nah, lihat dulu skala utamanya dulu. Skala utama itu yang di atas, yang hurufnya besar, yang angkanya besar. Berhentinya di angka 3 ya. Iya, Itu halo, tadi siang, paling Ibu. depan. Angka Iya, siang. 3. Ya, perkenalkan Ibu, saya dengan Marni dari rumah 123.com. Kakak, maaf di mute dulu ya ininya suaranya. Di Kembangan, Jakarta Barat. Marni mau Iya, Kak. konfirmasi aja. Kakak siapa ini? Una. Kemarin kan Ibu minat untuk diinformasikan ya. Nah, sebelumnya Ibu sudah dihubungi Oh, iya, benar. dari Airimnya belum nih? Oke. Belum. Ayo. Nah ini tadi ya. Cara bacanya itu kalian baca ya skala utamanya dulu. Nah, skala utamanya berhentinya itu di angka 3. Baru kalian baca skala noniusnya. Caranya cari yang dari skala utama ke skala nonius, ininya nyambung, lurus, garis lurus. Angka berapa? Nih, 9. lurus dari atas sampai bawah. 9. 9. 9. Berapa? 9. Jadi hasil pengukurannya adalah 3,19. 9. 3,19 ya. Ini kan 10 nih. Sampai ke angka 4 itu kan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 3,10 lalu ditambahkan skala noniusnya yang bawah nyambung sama yang paling atas ya. Jadi 3,19. 3,19. Nah, sudah bisa belum cara baca ini nih jangka sorong? Dah? Ya. Oke ya, jadi berhenti dulu di yang paling awal biasanya. Itu kan angka 3. Nanti kalian hitung jarumnya yang atas berhentinya sampai angka berapa atau sampai ke titik berapa yang ininya. Ya, nanti ditambahkan sama yang noniusnya yang lurus pokoknya. Harus cari yang lurus ya. Gitu. Jadi 3,19. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Ayo, udah jelas? Jelas. Benar. Benar, jelas? Siap, jelas. Oke, alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Jangan lupa nanti dipelajari lagi ininya atau dibagiin ya nanti. Bolehlah nanti kalau ada yang mau boleh aja ke Bu Anin ya. Oke, Bu Anin. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, yang di Zoom maupun yang ada di sekolah nih. Keren banget kalian. Terus udah gitu antusias banget gitu ya. Semoga nanti sampai tahun depan
seperti ini terus ya. Amin. Jadi Amin. jangan Amin. kalau Amin tahu ya malas Allah. pelajarannya susah, jangan kayak gitu ya. Tadi teman-teman hari ini dibuka dengan IPA, alhamdulillah antusias dan banyak sekali yang hadir dan juga yang masuk Zoom. Nanti ke selanjutnya juga seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kata yang salah atau Bu Aninya terlalu cepat ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat hari ini Bu Anin. Sama-sama. Terima kasih Bu materinya. Iya, sama-sama. Kita telur. Udah ya. Makasih Bu.